Ini gua udah sampai lupa nih, kita bulan bisa dibilang paling aktif di bursa tuh. Ya, itu aja. Ya Bumi gitu kan, ya Bukalapak gitu kan, Friend, Dewa dan segala macemnya. Nah, kan kita mau tanya nih, Hans, posisi kalau ini udah lepas belum? Tentu tidak ya. Kita semua Ya, kalau lu lihat ya berapa bulan ini ya kita mainnya semua yang BC, Bakri Bak Chip ya. Chip, Bakri Cuan. Tapi Bakri Cuan bener. Nah sebenarnya reasonnya agak simpel ya, Bill. Hmm. Kalau kemarin-kemarin kan kita sebenarnya bukan simpel ya. Alasannya mungkin nggak begitu yang terlalu berat ya. Ya kita simpel kayak kita mau beli barang yang bisa naik ya. Kebetulan lagi flow ada di Bumi, ya why don't kita trading di Bumi ya. Nah kenapa? Karena kalau gue lihat kemarin kembali lagi yang gue pikir banyak barang bagus, fundamental, tapi barangnya nggak naik tuh. Makanya kemarin kenapa kok kita trading barang, pokoknya lihat yang naik, yang bagus sih sebenarnya. Oke, oke, oke. Dan memang sekarang uh, fundamentalnya juga ya, call-nya masih kuat ya, Hans, ya. Call ini memang luar biasa. Ini mungkin satu yang apa? Yang lain udah turun ya, Hans, ya. Yang ini masih naik terus kan. Call kayak apa? Udah Ya, berapa kali orang pikir mau sunset, ternyata dia dalam waktu 1-2 minggu dia udah new high lagi, kan? Dan kalau ngeliat juga sekarang kemarin malam Indonesia punya indeks itu udah naik nih, lumayan tinggi nih. hmm. Oh, itu ini Hans, yang tahun depan Hans. Jadi kalau yang mungkin kalau sebagian dari kita ya teman-teman ya perhatiin itu kan call itu selalu sekarang ya harga yang bulan September, Oktober, November gitu kan. Nah, kita perhatiin juga adalah call nanti tahun depan kontrak yang dimana bulan misalnya kontrak kayak gitu kan. Nah ini semua teman-teman lihat itu udah balik lagi ke 72. Memang eh, udah oke lah apa menurut kita. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi dari sisi call memang harganya sih masih tinggi sekali ya. Jadi apa harga apa sahamnya juga pada naik dan hari ini juga kan Hans nggak cuma Bumi Hans ya. Hari ini kan juga naiknya ITMG juga lumayan, bahkan yang menurut gua agak sedikit pelan ya Hans. Itu kan eh, naik lumayan. Nah, apa, em, kalau lu perhatiin ya, itu ya udah berubah nih dibanding Bumi yang dulu nih Hans. Bumi Hmm, itu hmm. mungkin saya lebih meledak-meledak ya. Kalau sekarang kalau gue perhatiin tapi nih apa cara main ya, ya 1-2 hari biasa dia akan konsolidasi minggu 2 minggu baru Ya, ya. lagi gitu kan. Dengan kondisi kayak gini berarti lu sendiri sebagai seorang Hans itu seorang swing trader ya teman-teman ya, itu lebih comfortable kan Hans, makanya ini ketimbang yang seperti ini. Ya, betul, Bill. Jadi sama kita kalau ngomong ya, kita bahkan sebenarnya nggak perlu jago banget di technical ya. Tapi yang Ya. jelas di mana psikologi kita lihat itu nyaman naiknya, karena kita bisa tebak kira-kira dia kalau pullback di mana. Dan sebenarnya itu adalah swing yang ideal sebenarnya, Bill ya. Hmm. Apapun emitennya, selama dia swingnya normal, selama kita tahu pijakannya di mana, dan sebenarnya tren ininya tren yang bagus. Nah makanya kalau kita lihat ya, Bill ya, kemarin waktu dia di 50 nggak begitu liquid ya. Yang kemarin sempat kita ngomongkan, kalau dia udah di angka certain level, malah makin lama makin liquid ya. Nah, ini Ya. yang kejadian sekarang nih, Bill ya. Nah, kalau lo lihat, ada berapa minggu lalu tuh sempat dia kayak top value ya, Bill ya. Ya. Dari transaksi di ISG ya. Nah, ini luar biasa ya, barang yang sebenarnya kalau ngomong secara fundamental mungkin tidak masih banyak fundamental lain yang bagus gitu. Tapi sekarang kalau secara flow, wah ini sih luar biasa sih. Jadi gua don't care sih mau fundamentalnya gimana. Yang penting dia jalan naik gitu. Ya, benar. Dan juga kan apa buat teman-teman yang ikutin juga ya. Ini kan bilang laporan keuangannya bulan September ya teman-teman ya. Jadi buat yang belum bilang kuartal itu keluarnya September. Kalau Adaro kemungkinan besar keluarnya tanggal 31 Agustus depan berarti ya.
Nah, hari ini juga market tiba BI naik suku bunga nih 25 basis. Ini kan hal yang mungkin menurut orang mungkin mau nunggu stabil dulu. Maksudnya BI mungkin akan stay dulu ya, yang sekarang. Gitu kan, tapi BI langsung naikin suku bunga 25 basis. Tapi ini pengertian ya. Kalau dari pandangan gue pribadi, mungkin BI lagi mempersiapkan diri. Kan bensin kita kan mau naik nih kayaknya ya. Live dan segala macamnya. Dana bansos itu udah disiapkan juga sama pemerintah gitu. Dan yang paling penting juga adalah ya mungkin tidak wise ya kalau lu ngebakar duit untuk subsidi terus-terusan gitu kan. Jadi bisa dialokasikan untuk yang lain juga gitu sih. Nah, kalau lu ngeliat ISG hari ini, maksudnya dengan adanya rate naik, ya Dow Jones-nya kebetulan 2 hari ini lagi agak sakit perut nih Hans ya, gitu ya. Lu dengan posisi sekarang begini, lu cenderung lebih banyak saham atau cash, Hans? Terus terang ya, kalau kemarin pada waktu awal-awal sebelumnya ISG naik itu kan orang-orang pada pesimis ya, yang krisis lah segala macam, mereka mungkin raise cash ya. Justru sebenarnya gue sebaliknya ya, gue malah masukin barang-barang ya mungkinnya nggak jelas ya Bill ya. Nah, kenapa nih kalau kita lihat ya di ISG itu kan masih ada ruang gap. Jadi sekarang tutup nih. Kalau yang mana 7159 7182. Nah, di bawah itu mungkin masih ada beberapa gap kecil ya kalau lu turun ke minor trendnya Bill ya. Nah, strateginya mungkin apa? Kalau sekarang udah ISG-nya tinggi segini, mungkin hampir ke level resisternya ya. Mungkin barang-barang yang jalan nih, barang-barang yang nggak jelas. Makanya kalau lihat KRYA lah, terus apa ya tadi gue sempat bahas sama Untung dan kawan-kawan ya. Ada KRYA, AHAP lah, yang kemarin IPO itu malah jauh lebih menarik, Bill. Ya. Nah, itu pada jalan semua ya. Nah, ini mungkin alternatif, Bill. Kalau semuanya ISG udah paling tinggi ini ya, mungkin kalau kita nggak begitu comfortable ya, dan barang-barang seperti ini yang kita cari sih. Kalau gue pribadi kayak gitu. Oke. Nah, ada juga barang yang mencuri perhatian nih Hans selama 2-3 hari ini dan banyak ditanyakan kepada kita gitu, yaitu adalah McQueen gitu kan. Nah, Lightning McQueen. Nah Hans, ini gue nggak mau ngomong specifically mengenai Lightning ya, mau ada apa macam gitu kan. Tapi kalau teman-teman ada ikutin berita di saat ya tadi sore udah keluar ya Hans ya, ada beritanya bahwa ya sedang bernegosiasi dengan investor-investor ya Hans ya. Itu tadi kita kita ikutin informasi dari situ. Tapi mungkin ini kita lebih bahas daripada segi strategi nih Hans. Dengan saham gocap nih Hans. Maksudnya di mana orang akan mikir ya saham kalau gocap downside-nya kemana lagi sih? Ya paling tidur aja kan barang gua gitu kan. Biasa. Lu untuk barang-barang kayak gini Hans, lu akan masuk berapa persen portfolio lu dan stop loss policy lu tuh kayak gimana? Gue harus jawab apa ini kalau Oke. Kan gue bilang saham 50 Hans, gue nggak bilang Oke. Ya sebenarnya gini sih, nomor satu sebenarnya depends ya Bill ya. Ada klien-kliennya kita yang memang tahu betul ini company mau diapain, dia bisa masuk berapa puluh M hanya untuk saham ini. Kenapa? Dari dulu sampai sekarang kalau kita lihat ya, saham yang bisa kasih return besar tuh saham yang punya turnaround story ya Bill ya. Nah, sebenarnya turnaround story atau M&A segala macam, justru sebenarnya yang dia mungkin betting itu adalah saham-saham yang dia mungkin tahu secara fundamental atau secara story arahnya mau kemana, makanya dia berani masuk. Nah, untuk gua pribadi, Bill, kalau saham gocap gimana? Saham gocap sebenarnya kalau secara risk ya dia nggak bisa kemana-mana. Tapi jangan lupa satu hal, selain pasar regular itu ada pasar nego. Nah, pasar nego ini nggak kelihatan Bill ya. Kadang-kadang bergerak ya. Kalau kemarin lo lihat ya negonya di harga 20, 30, 50 tuh ya, sempat ada heboh ya. Karena yang mau nego itu kan orang-orang yang punya akses ya Bill ya. Dan size-nya mungkin relatif besar. So depends. Kalau lu bisa dapat harga nego, ya mungkin berani masuk agak gede. Tapi kalau nggak bisa dapat harga nego, dan mungkin ya kita batasin risk-nya ya. Nah, gua perhatiin kemarin saham yang tadi Lightning McQueen itu bilang ya, lu bilang itu ya, Bill, ada orang itu yang ngebit 51, 52, 53 karena dia takut nggak dapat barang.
Ya which is nggak apa-apa sih kalau semuanya ini. Tapi secara risk wise sebenarnya kan lu tahu ini Polydrop kan ke 50 ya. Even di bawah harga-harga nego, tapi yang di kita punya chart itu ya harganya 50 ya. Nah, sebenarnya kalau kita punya risk appetite cukup besar ya nggak masalah. Ya. Nah, kenapa? Depend sekali lagi kita tahu nggak company-nya gitu. Nah, karena yang 50 banyak juga sih bilang. Kalau masuk 50 yang kita nggak tahu sih, gue nggak berani sih. Tapi kalau lu barang-barang kayak gini Hans, weighting di portfolio lu biasa berapa? Lu akan kasih berapa? Ya, oke. Pokoknya kalau spesifik barang tadi ya gue cukup adalah Bill. Nggak seberapa, nggak Gua besar bilang banget, tapi cukup adalah, cukup ada. ya, barangnya harga 50 Hans, lu biasa akan naruh portfolio berapa? Itu sih lebih kayak gitu. Nah, kalau 50 ya lu taruh ya 10% itu gua rasa masih oke ya. 10%. Kenapa? Kita sebenarnya nggak akan ketinggalan sih. Walau harganya di 50 naik 51, 52, 53, sebenarnya kita nggak akan ketinggalan sih. Lu lihat aja kemarin yang Dewa, ya BNBR, ya. Terus itu kayak Bumi juga ya. Sebenarnya lu nggak akan ketinggalan kan kalau lu lihat bener-bener Dewa itu. Loh, waktu dia naik itu turun, sebenarnya dia sideways lu masuk lagi. Itu udah berapa kali berapa lap tuh ya. Nah, sebenarnya Ya, nggak usah khawatir sih teman-teman ya kalau semuanya ketinggalan. Nggak ada kata ketinggalan sebenarnya di market sih. ya. Itu betul ya. Ya karena kalau barangnya arahnya 10%, itu lu masih lebih sangat. Kalau dulu kan arah 30% ya, Hans ya. Ya itu sih one day ya 35% kan. Apalagi kalau besok lagi ya mitnya makin gede. Hmm. Kalau kita barang cap sih sebenarnya tangan harus cepat ya Hans ya. Niatnya tuh pengen invest. Saya udah beli di 51 2 dan yakin banget story si perusahaan pun lah gitu ya akan hold. Tapi kalau yang bener-bener cuma pengen momen trade, mungkin kalau 50 jadi bid, pikir-pikir ya Hans ya, mau hold apa enggak. Iya, Ini tertutup loh kayak begitu. Oke. Nah, iya. apa? Nah, Bill, ngomong-ngomong soal barang 50, itu lu inget nggak kalau sebenarnya udah lama di market itu kan sebenarnya barang udah lama ya dari 2012 nyender 50, terus kemarin sempat naik, 2021 juga sempat naik ya. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan nih barang-barang yang gocap ini ya kita nggak bisa ngomong, oh dia pasti cepet nope ya. Anyway, at some point dia akan berhenti ya. Cuman di level berapa yang mungkin kita perhatiin berhenti. Kenapa ya 2021 itu kalau lu ingat ya sempat ya tidur tahu-tahu legit naik ke 70 something, 74 something. Nah, hari-hari gini sebenarnya kalau waktu kita masuk 50 itu kita nggak bisa ngomong oh ini pasti kecepek. Kenapa nggak kita ngambil 74, 72 kalau semuanya dia turun lagi toh kita udah ngambil profit ya. Sebenarnya yang gue pelajarin dari selama kita trading ya, yang paling penting itu adalah taking profit sih Ya, atau exit sih gitu loh. Jadi ya kita cuan tapi nggak exit jadi rugi lagi ya. Kita kan sebenarnya lu juga banyak case kan, Bill ya. Mungkin lu mau ya, cerita gimana tuh? ya setuju ya teman-teman ya sebenarnya kesalahan yang biasa lah exitnya tuh benar. Kata apa? Maksudnya kata Hans tuh benar exit. Karena kenapa? Sebenarnya nggak susah milih naik itu apa kayak gimana gitu ya. Mungkin lu atau lu analisa 10 saham masa sih minimal 3 atau 4 nggak naik gitu. Baik banget gitu Iya. kan. Yang paling penting kan mesti 3-4 saham ini kasih untung. Nah, yang kalah ini kan boleh lebih daripada kemenangan kita kan. Nah, sebenarnya kita naik kita suka bingung kan Hans. Apa ini mau jual di berapa nih? Kan kira kita diemin, kira balik lagi. Ini yang kemarin gue sempat ngobrol juga misalnya kayak sama Bernard gitu kan juga apa yang enggak bahwa ketika lu untungnya tuh masih kecil Hans, biasa lu akan lebih gampang tergoda, lebih gak stable. Dalam tanda kutip hidup lu mungkin lebih gak stable. Kayak misalnya lu beli saham harga 50 Hans atau 60 deh. Pas harganya 70, lu pasti akan ngecekin running trade tiap hari. Pada saat 70. Coba nanti begitu sahamnya udah nembus 100, 120, 140 misalnya dan lu udah beggar tuh. Biasanya kalau udah beggar justru lu akan jadi lebih sabar gitu loh. Nah, makanya gimana cara dapet
dari semua cuan kan dimulai dari dulu, Hans. Gak ada tuh cuan tuh dimulai dari 1% dulu. Ya balik lagi teman-teman, sebenarnya paling simple ya, yang mungkin teman-teman udah sering dengar juga, tapi udah sering dengar tapi nggak lakuin ya, yaitu adalah ya minimal yang kayak kita jual modalnya dulu, desain cuannya gitu kan. Itu udah cara paling ini sih konservatif. Karena apa? Balik lagi sebenarnya kita menjaga portfolio kita supaya nggak kena drawdown yang parah. Nah, gimana caranya supaya kita drawdown yang parah? Ya, setiap ada cuan diambil. Masalah nanti bang lagi, ya nobody sell at the top lah gitu kan, consistency gitu kan. Dan yang paling penting kan gini loh, kalau bisa di satu saham 10%, loncat lagi ke tempat lain 10%, loncat lagi ke tempat lain 10%, kalau timbang. Makanya si Mark Murphy ini kan juga lebih susah cari saham tuh yang mau naik ratusan persen ketimbang lu cari saham yang mungkin 15%, 10%. Nah, kalau lu bisa ketemuin pattern-patternnya ini, lu akan lebih background portfolio lu daripada lu nungguin sama 300%. Jadi ya, key-nya mungkin kalau teman-teman yang trading ya, mungkin ini ya, setiap ada profit ya dijual dulu aja. Ya, sebenarnya gue ingat satu hal ya, Bill. Waktu kemarin, waktu dulu gue belajar ya, yang guru gue ngajarin sebenarnya, when you in doubt ya, kalau kita bingung ya, atau semuanya kayak udah mulai, wah ini bisa naik lagi atau enggak, itu saat yang tepat untuk kurangi posisi. Karena kita kalau udah nggak yakin tuh, berarti mungkin posisi kita udah kebesaran dan kita nggak ready untuk, kalau semuanya duitnya diambil balik. Dan itu sebenarnya waktu yang tepat untuk kita taking profit. Nah, kalau seumpamanya ya, yang biasa gua buat ya, Bill ya. Kalau seumpamanya kita yakin masih naik, tapi ya mungkin kalau lu pergi naik bus itu kan ada pit stop ya. Sorry, ada halte. Nah, mungkin ya waktu di halte 1, halte 2, halte 3 lu turunin penumpang kan.